Setelah menonton video ini, entah apa yang akan terjadi pada Besti semuanya. Apakah lanjut menjadi konten kreator di Facebook atau tidak? Ini aku dapat infonya dari memang yang sudah berpengalaman banget ya Besti. Jadi beliau itu menjelaskan ya kepada kita bagaimana sebenarnya tentang sistem monetisasi yang terjadi di Facebook profesional khusus 2025. Di antara Besti semua pasti banyak ya yang berpikir entah sampai manalah hilalnya Facebook ini dalam menyediakan jasa monetisasi iklan kepada para konten kreatornya khusus 2025. Beberapa fakta yang terjadi di lapangan kita bisa lihat nanti ya, menyimak dan mengambil kesimpulannya serta keputusan terhadap akun kita semuanya ya Besti, terhadap karir kita semua, terhadap apa yang akan Besti lakukan ke depannya ya. 2025 sendiri udah fix ya, bahwasannya kesimpulannya adalah monetisasi itu sudah menjadi satu ya, yaitu namanya monetisasi konten. Monetisasi konten itu sendiri Besti semuanya udah tahu ya kalau jalurnya itu adalah undangan, tidak ada target tertentu, tidak ada misi tertentu, lain sebagainya. Jika Besti melihat di fitur monetisasi itu sendiri, monetisasi konten itu tidak ada tertera di daftar yang ada itu ya, hanya bintang, langganan, reels, in-stream, dan bonus. Kalau monetisasi konten sendiri itu sudah mencakup 3 hal ya, in-stream, reels, dan bonus jadi satu. Ketiga ini tidak akan digunakan lagi. Yang datang itu sudah menjadi satu monetisasi, adalah monetisasi konten ya Besti. Monetisasi konten itu sendiri sekali lagi disampaikan ya, jalurnya adalah undangan. Ketika kita layak menjadi konten kreator maka akan diundang oleh Facebook, tapi bukan hanya sekedar layak ya. Fakta di lapangan itu banyak sekali yang terjadi. Nah, di sini dijabarkan bahwa di video ini Besti semua monetisasi konten itu bukan berdasarkan view. Sekali lagi, seberapa besar konten kita itu ditonton oleh para penonton, seberapa banyak video kita itu FYP. Jadi bukan patokan kita itu diundang monetisasi seberapa besar dan seberapa banyak pun pengikut kita, juga bukan sebagai patokan kalau kita itu bisa diundang monetisasi konten. Artinya fakta di lapangan itu banyak terjadi ya. Beberapa akun kecil yang followersnya itu di bawah 2000 sudah diundang monetisasi konten, dan kebanyakan followers yang besar-besar itu bahkan ratusan ribu tidak juga diundang monetisasi konten. Tapi akun yang tidak terlalu konsisten malah diundang monetisasi konten, dan ada beberapa konten kreator besar juga yang begitu ya Besti. Konsisten atau konten kreator pemula yang konsisten banget berbulan-bulan konten belum juga diundang monetisasi konten. Dan ada satu fakta lagi ya Besti, beberapa teman ada yang akunnya sedang tidak sehat ya, sedang tidak baik-baik saja, malah diundang monetisasi konten. Dan ada juga nih yang akunnya sehat sekali, tidak ada pelanggaran, tapi belum juga diundang monetisasi konten. Jadi nih menurut para ahli atau yang kita sebut suhu menyimpulkan bahwa monetisasi konten ini hadir kepada akun kita, tergantung bagaimana Facebook ataupun Meta menilai akun kita sendiri. Entahnya acak-acakan, entahnya memang suka hati-hatinya, entah hanya ada syarat tertentu yang layak untuk kita mendapatkan monetisasi konten ini ya. Sampai sekarang itu aku juga belum memecahkan sebenarnya syarat seperti apa ya, dan ketentuan apa saja yang diinginkan oleh pihak Facebook ataupun Meta. Jika hal ini terjadi, Besti semua sudah pasti ya, kita semua sebagai konten kreator akan merasakan aduh monetisasi konten ini kalaupun tidak diundang, jadi bagaimana nih nasib kita ya. Begini toh ada yang nggak serius ngonten diundang, toh yang followersnya kecil diundang, toh yang punya kecil juga diundang monetisasi konten. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai konten kreator? Jadi aku juga mengajak kalian semua ya untuk janganlah jadikan monetisasi konten ataupun monetisasi iklan itu sebagai patokan utama dalam berkarir ya. Kalian itu menjadi seorang konten kreator ya. Kali lagi ya Besti, gaji tidak hanya kita itu dapatkan hari ini, iklan yang tayang di akun kita itu, artinya gaji bisa kita itu dapatkan dari berbagai hal ya Besti. Misal ketika konten kita itu berkualitas, ketika konten kita itu seru, ketika konten kita itu diminati dan ditonton oleh banyak orang, akan ada nantinya ya endorsement yang datang kepada kita itu, yang bisa menawarkan jasa untuk kita bekerja sama dengan mereka. Itu juga pasti bisa ya menjadi sebuah pendapatan untuk kita. Ketika kita itu jago membuat konten, dapat membuat orang itu terhibur, dapat menyuguhkan informasi, kita juga bisa berselancar di akun media sosial lainnya ya, dan berkarir di sana. Artinya ketika kita itu menjadi konten kreator di Facebook, kita itu harus memiliki ya mental yang luar biasa.
Karena apa? Secara otomatis monetisasi iklan itu, monetisasi konten yang ada di Facebook itu sekarang tidak jelas ya Besti. Dan misteri, selain kita itu dari usaha, ayolah kita harus bisa perbanyak juga dengan berdoa ya. Supaya apa? Supaya setidaknya lah ya, kan orang-orang yang ada di Facebook Pro ini Allah kasihkanlah ya ilham dalam hatinya untuk membukakan monetisasi di akun kita ini ya. Nah, di Facebook ini juga ada ya yang namanya monetisasi kejora. Ketika kita itu membuat konten yang menarik, orang akan datang untuk memberikan atau mengapresiasi kita itu dalam bentuk kejora ya atau bintang. Jadi jangan khawatir dan jangan pernah kita itu meragukan setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi kita itu harus tetap berpositif thinking ya, tetap kita itu ngonten dan semangat. Insya Allah hasil itu tidak akan tertukar dengan orang lain ya. Hasil akan datang nantinya itu berbarengan dengan usaha yang kita lakukan ya. Semangat menjemput monetisasi konten.